Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah, insyaallah pagi yang penuh dengan keberkahan di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan ibadah, bulan saum, bulan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua, dan kita bisa memanfaatkan seluruh anugerah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Insyaallah kita akan kembali membaca beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari Bulughul Maram dan masih di dalam Kitabus Shiyam yang berkait dengan bulan Ramadan ini. Dan pagi hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-651. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, Wa'an Shaddad Ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bi Baqi' wa huwa yahtajimu في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. Dari Shaddad ibni Aus. Shaddad ibni Aus atau Shaddad bin Aus adalah Abu Ya'la Al-Ansari An-Najjari Al-Madani, ibnu akhi Hasan ibni Thabit, anak dari saudara Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini di antara keistimewaannya adalah beliau penyair. Ya, penyair, sastrawan, dan beliau sastrawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khalid bin Walid itu adalah terkenal dengan pedangnya, ya, seorang panglima yang berperang dengan pedang. Sedangkan Hasan bin Thabit ini membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu dibuatkan mimbar khusus untuk menyampaikan syair-syair penyemangat kepada para kaum muslimin dan menjawab syair-syair yang dilontarkan oleh kaum musyrikin, orang-orang kufar yang menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini Hasan bin Thabit. Kana aliman haliman. Itu Shaddad bin Aus adalah seorang yang alim, seorang yang halim. Halim adalah orang yang pandai untuk mengontrol emosinya. Halim, tidak cepat marah. Artinya bukan berarti tidak punya rasa marah ya, tapi tidak cepat ya, tidak langsung bereaksi, tidak reaktif. Ini istilah sekarang ada reaktif ya, dan non reaktif. Nah, beliau itu tidak reaktif. Jadi kalau ada sesuatu tidak langsung marah. Itu halim. Dan halim ini adalah salah satu di antara rukun hikmah. Apabila seseorang ingin menjadi seorang yang hikmah dalam perbuatan dan juga perkataannya, maka dia harus mempunyai sifat halim ya, atau hilm. Di samping al-ilm, ilmu, dan juga al-anat, yaitu kehati-hatian. Beliau Shaddad bin Aus wafat di Syam tahun 58 Hijriah dan usianya adalah 75 tahun. Ya, usianya 75 tahun. Radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada seorang laki-laki bil Baqi', di Baqi', wa huwa yahtajimu fi Ramadan, dan dia laki-laki itu sedang berbekam ya, berbekam pada bulan Ramadan. Pada siang hari bulan Ramadan dia berbekam, laki-laki ini. Faqala, kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, telah batal orang yang membekam, al-hajim, wal mahjum, dan orang yang dibekam. Jadi yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal saumnya. Hadisnya diriwayatkan al-khamsah, yaitu diriwayatkan oleh ashabus sunan ditambah dengan al-Imam Ahmad, kecuali al-Imam Tirmidzi. Kecuali al-Imam At-Tirmidzi ya. Dari al-Imam At-Tirmidzi tidak mengeluarkannya, tidak meriwayatkannya. Disahihkan oleh al-Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, dan juga Ibnu Hibban. Ya, ini permasalahan yang klasik ya, masalah bekam. Walaupun mungkin sekarang juga masih ya, masih ada ya, bekam. Ya, bahkan mungkin sekarang lebih marak ya, karena mulai banyaknya diminati tibbun nabawi. Ya, ini bekam. Di sini dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang membekam, tukang bekamnya, dan orang yang dibekam, dua-duanya batal saumnya. Secara sekilas di sini tegas ya, bekam baik yang melakukan atau objeknya dua-duanya membatalkan, atau dua-duanya adalah batal ya. Walaupun nanti berbeda pendapat juga para ulama tentang statusnya, apakah memang betul-betul ya, bekam ini membatalkan saum ataukah tidak. Karena ada hadis yang lain ya, yang menunjukkan bahwa bekam itu tidak membatalkan. Hadisnya yaitu hadis yang di awal ya, yang sudah kita lewati, yaitu hadis Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam
sedangkan dia dalam keadaan ihram dan juga dalam keadaan shaum. Ini seperti ada kontradiksi, ya. Mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Ini antara yang hadis Ibnu Abbas ataukah hadis Shaddad bin Aus, ya. Kita lanjut dulu sebelum kita baca sedikit keterangan syarahnya dari Al-Imam As-San'ani, yaitu hadis yang ke 652. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala awwalu ma karihtu al-hijama lis-sha'im anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, yang pertama kali aku itu tidak suka adalah atau makruh di sini aku makruhkan adalah al-hijama, berbekam untuk orang yang shaum. Bahwa Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dia berbekam sedangkan dia dalam keadaan shaum. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, ya, melewati Ja'far bin Abi Talib, dan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan aftara hadani, dua orang ini batal, yaitu orang yang membekam dan orang yang dibekam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu memberikan rukhsah dalam masalah berbekam untuk orang yang shaum. Dan dahulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berbekam sedangkan dia dalam keadaan shaum. Dan kita tahu bahwa tadi riwayatnya adalah Anas bin Malik, ya. Dan Anas bin Malik sendiri disebutkan di sini berbekam, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, kemudian dikuatkan oleh beliau. Baik, kita baca sedikit keterangannya dari kitab Subulus Salam, yaitu ketika beliau Al-Imam As-San'ani mengomentari hadis Shaddad bin Aus, yaitu hadis yang ke 651. Saya nukilkan, tidak saya baca semuanya. Waqala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti fil Jami' As-Saghir, di dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir, innahu mutawatirun, sesungguhnya ini adalah mutawatir, wa huwa dalilun ala anna al-hijamata tuftiru as-sha'im min hajimin wa mahjumin lahu, yaitu dalil bahwa berbekam adalah membatalkan orang yang shaum, baik dia itu orang yang membekam
ataupun orang yang dibekam. Waqad dhahabat ta'ifatun qalilah ila dhalik. Sekelompok sedikit, ya, qalilah, sekelompok sedikit, ya, dari kalangan fuqaha, mereka berpendapat seperti itu, yaitu berpendapat bahwa bekam itu membatalkan saum, baik orang yang membekam ataupun orang yang dibekam. Minhum, di antara mereka adalah yang berpendapat demikian Ahmad ibn Hanbal wa atba'uhu, Imam Ahmad dan para pengikutnya, ya, berpendapat demikian, ya, berdasarkan hadis Shaddad ini. Wa dhahaba akharuna ila annahu yuftirul mahjum lahu. Yang lain, ya, sekelompok yang lain berpendapat bahwa yang batal adalah yang dibekam saja, yang dibekam. Wa ammal hajim, adapun orang yang membekam, fa innahu la yuftir, maka itu tidak batal. Tidak batal. Ini pendapat yang lain. Amalan bil hadithi hada fi tarfil awal, ya, beramal dengan hadis ini akan tapi dari bagian yang pertama, yaitu yang al-mahjum tadi, yang dibekam. Kemudian beliau mengatakan, fala adri man ladzi aujaba al-amal bi ba'dihi duna ba'd. Kata beliau, kata Imam As-San'ani, saya enggak tahu kenapa kelompok ini beramal dengan sebagian, ya, sepotong dari hadis yang pertama, tapi sepotong yang lain tidak diamalkan. Wallahu taala a'lam. Ya, enggak tahu kenapa bisa berpendapat seperti itu. Wa amal jumhur, adapun jumhur al-ulama al-qailuna, bahwa mereka itu berpendapat annahu la yuftiru hajimun wala mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam dua-duanya tidak batal. Ini jumhur. Jumhur mengatakan tidak batal. Fa'ajabu an hadisi Shaddad. Mereka jumhur ini, ya, menjawab tentang hadis Shaddad yang tadi, Shaddad bin Aus, ya. Karena tegas di dalam hadis Shaddad bin Aus tadi, dua-duanya batal, baik yang membekam ataupun yang dibekam. Kata mereka, hada bi annahu mansukhun, bahwa hadis dari Shaddad bin Aus ini adalah mansukh. Mansukh artinya dihapus. Kenapa? Lianna haditha Ibni Abbasin mutaakhirun. Kenapa? Karena hadis Ibnu Abbas itu datang lebih belakangan. Jadi kalau datang lebih belakangan, menghapus yang lebih dahulu. Nah, li'annahu sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am hajjihi wa huwa sanata 'ashrin. Bahwa beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun hajinya beliau alaihi salatu wassalam. Kalau tahun hajinya beliau alaihi salatu wassalam berarti ya terakhir, karena Rasul haji satu kali. Wa dan itu ada pada tahun ke-10. Wa Shaddad sahibahu 'amal fathi. Sedangkan Shaddad, ya, menemani Nabi alaihi salatu wasallam, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah. Kada huqiya 'an Asy-Syafi'i. Demikian dihikayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i.
Jadi penjelasannya bahwa beliau atau jumhur mengatakan antara orang yang membekam dan yang dibekam dua-duanya tidak batal. Hadis Syaddad bin Aus adalah dimansuh, ya, dimansuh atau dihapus oleh hadis Ibnu Abbas. Kata beliau, qala, itu Imam Syafi'i mengatakan, ya, wa tawaqqa al-hijama ikhtiyatan ahabbu ilayya. Kemudian untuk berhati-hati maka tidak berbekam itu adalah lebih aku cintai, ya. Dikatakan oleh beliau Imam Syafi'i. Wa yu'ayyidu an-naskha ma fi hadis Anas fi qissati Ja'far ibn Abi Talib. Kemudian yang menegaskan bahwa hadis Syaddad bin Aus tadi, itu hadis yang ke-651, itu dihapus, mansukh, yaitu dengan hadis Anas juga. Hadis Anas dalam kisah Ja'far bin Abi Talib. Kisahnya Ja'far bin Abi Talib, ya. Radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah ini cuplikannya bahwa berbekam tadi ada perbedaan para ulama tentang membatalkan ataukah tidak. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang jumhur tidak membatalkan, namun kita ikhtiyat artinya adalah berhati-hati, ya, berhati-hati, jangan sampai batal. Kenapa ikhtiyat seperti ini? Karena memang dikatakan bahwa orang yang dibekam itu kan menjadi lemas, ya. Karena apa? Karena ketika saum diambil darahnya. Ya, ini tentu tukang bekam lebih paham, ya. Ikhwah yang di sini yang sering membekam atau sering dibekam juga merasakan, ya. Karena itu akan menyebabkan apa? Butuh mungkin nanti untuk apa misalnya sampai membatalkan dengan makan, ya, atau minum begitu. Nah ini untuk ikhtiyat maka jangan berbekam. Walaupun jumhur al-ulama mengatakan tidak membatalkan, Kalau Al-Imam Ahmad dan murid-muridnya mengatakan membatalkan saum. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya 653. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa sha'im. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif wa qala Tirmidzi la yasih fi hadzal babi syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak, apa tahu celak, ya, yang di mata, ya, bercelak di Ramadan dan beliau dalam keadaan saum. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan isnad yang dhaif. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar isnadnya adalah dhaif. Kemudian Al-Imam Tirmidzi mengatakan tidak ada yang sahih dalam bab ini satupun. Kita pahami dari sisi fikihnya sekilas
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau bercelak ya, itu dalam keadaan saum. Maka memakai celak pada saat kita saum tidak membatalkan saum. Ya, kenapa hal ini dibahas? Karena mungkin saja kalau celak itu mungkin akan kena mata. Nah, kena mata ini apakah nanti termasuk membatalkan atau tidak? Ya kan? Nah, di sini Nabi walaupun ini hadisnya dhaif, ya, keterangannya adalah tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan biasanya adalah sesuatu yang memang masuk dalam kerongkongan, ya, masuk dalam kerongkongan atau jauh, ya, kemudian bermakna di dalamnya juga ada makanan, ya, menguatkan badan dengan nutrisi. Nah, itu juga adalah yang membatalkan. Kalau celak seperti itu tidak, karena memang mata ya, ini berbeda salurannya dengan saluran makanan. Kalau hidung itu ada nyambung dengan saluran makanan ya, hidung. Makanya ketika kita wudhu kita istinsyaknya jangan terlalu kencang. Karena kalau istinsyaknya adalah kencang, maka akan terhirup bahkan sampai tertelan ke dalam kerongkongan terus masuk ke dalam perut. Nah, ini membatalkan, ya, membatalkan. Kalau kita hirup sampai masuk begitu ya, membatalkan. Jadi diperhatikan jangan terlalu kencang. Kalau tidak saum nggak apa-apa, ya, mubalaghah fil istinsyak. Tapi kalau dalam keadaan saum tidak perlu dengan mubalaghah di dalam istinsyak. Berikutnya hadis yang ke 654, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaih. Walil hakim man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata wa huwa sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa dan dia dalam keadaan saum, wa huwa shaim, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, ya, makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah saumnya, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan memberikan minum kepada orang tersebut, ya, karena dia lupa. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Dalam hal ini, apakah orang yang makan minum ketika dia dalam keadaan saum, saumnya batal atau tidak? Ya, ini juga dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Di dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, fal yutimma shaumahu,
maka sempurnakanlah saumnya. Sempurnakanlah saumnya. Nah, sempurnakanlah saumnya di sini, ya. Menurut sebagian mereka yang mengatakan tidak batal saumnya, karena menahan makan, menahan minum adalah rukun dari saum. Ya. Sehingga maksudnya di sini dia sempurnakan saumnya, yaitu dia tetap walaupun makan dan minum, kemudian setelah itu dia berhenti, dia kemudian tetap menahan makan dan minum. Menahan makan dan minumnya itu berarti dia sudah batal sebenarnya saumnya. Tapi tetap karena dia di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, dia tidak makan dan tidak minum. Tapi saumnya sudah batal. Jelas ya? Ini pendapat yang mengatakan batal. Batal. Ya. Walaupun dia lupa. Karena makan dan minum, ya, menahan makan dan menahan minum itu adalah rukun dari rukun saum. Seperti halnya kata mereka, seperti halnya ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kalau kita lupa rukun, ya, rukunnya tidak dikerjakan ketika sholat. Nah, rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, yaitu dia harus mengerjakannya. Maka batal salatnya. Kalau dia misalnya Al-Fatihah itu rukun. Kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, lupa. Dia langsung baca surat. Nah, ini tidak melakukan rukun dari rukun salat. Maka salatnya adalah tidak sah karena memang rukunnya tidak dikerjakan walaupun dia itu lupa. Nah, demikian juga seperti itu. Ya, di dalam saum. Ini menurut yang berpendapat bahwa makan dan minum walaupun dia itu lupa membatalkan saum. Tapi walaupun dia batal, dia harus setelah makan minumnya itu tidak boleh, kalau sudah batal ya sudahlah makan minum terus akhirnya apa? Ngemil, ngopi, ngeteh segala macam udah batal ini gitu kan. Nah, tidak. Tapi ketika dia tahu, waduh, ternyata sedang saum di siang hari bulan Ramadan, dia tahan sampai dengan maghrib. Tapi saumnya batal. Baik, itu pendapatnya. Yang kedua adalah makan dan minum, ya, kalau dia itu lupa tidak membatalkan saum. Kalau dia itu lupa tidak membatalkan saum. Karena apa? Rasul mengatakan fal yutimma saumahu. Jelas dia sempurnakan saumnya. Dia sempurnakan saumnya. Menyempurnakan saumnya berarti saumnya tidak batal. Dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan memberikan minum kepada dirinya. Lalu dipertegas bahwa ini tidak membatalkan, yaitu hadis Al-Hakim berikutnya ini. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan. Siapa yang berbuka di bulan Ramadan lupa, karena lupa nasihat tadi, makan minum lupa. Fala qada'a alaihi wala kafarata. Tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarah. Kafarah ini tidak usah dia membayar fidyah. Menunjukkan bahwa saumnya itu adalah sah. Kalau dia saumnya itu batal, berarti dia harus mengqadha pada bulan yang lain, hari-hari yang lain. Atau misalnya kalau dia membayar fidyah, berarti dia batal karena fidyah itu untuk orang yang tidak saum. Ini menunjukkan bahwa makan dan minum kalau dia lupa
maka tidak membatalkan saum. Ya. Dan mereka yang mengatakan yang mengatakan tidak batal, menjawab tentang kiasnya ulama yang mengkiaskan saum dengan salat adalah kiasnya termasuk kategori kias yang fasid, kias yang rusak karena tidak bisa disamakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Berikutnya hadis yang ke-655. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu al-qay'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu al-khamsah wa a'allahu Ahmad wa qawwahu ad-Darqutni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang muntah ya karena tidak tahan, muntah karena tidak tahan atau karena spontanitas dia muntah begitu ya, maka dia tidak ada qada. Ya, dia tidak wajib untuk mengqadha. Wa man istaqa'a, dan siapa yang muntah dengan sengaja, istaqa'a itu muntah dengan sengaja. Artinya dia diusahakan gitu ya, dia muntah gitu. Atau sengaja dia itu muntah. Fa alaihi al-qadha, maka dia harus mengqadha. Ya. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa muntah itu kalau sengaja membatalkan saum, kalau tidak sengaja spontanitas dia muntah, maka itu tidak membatalkan saum, tidak membatalkan puasa. Hadisnya diriwayatkan oleh imam yang 5, kemudian dinyatakan oleh Imam Ahmad bahwa hadisnya ini ada illatnya, akan tapi dikuatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ya, dikuatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Ini memang para imam, para ahlul hadis juga kadang mereka menilai suatu hadis tidak sama, ya, karena memang penilaian terhadap satu hadis termasuk dalam kategori ijtihadiyah juga. Kita lanjut hadis yang ke-656. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura'il ghamim fasama an-nasu ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام وقال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun Fathu Makkah, ke Makkah. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, fasama, maka beliau saum. Ya, beliau keluar ke Makkah pada tahun Fathu Makkah dan beliau dalam keadaan saum. Sampai
pada satu lembah, ya, namanya Qura'il Ghamim, itu lembah, ya, daerah gitu. Sampai di situ manusia, yaitu para sahabat ketika itu ya, manusia yang hidup pada zaman Rasul alaihi salatu wasalam, saum, dalam keadaan saum semuanya. Tsumma da'a biqadahin, kemudian beliau alaihi salatu wasalam meminta, ya, meminta qadahin, yaitu satu tempat, ya, atau kita mungkin adalah apa, ya, tempat air gitu ya, yang di dalamnya itu ada airnya. Farafa'ahu, kemudian beliau mengangkat tempat air tadi, sampai manusia ketika itu melihat beliau alaihi salatu wassalam. Ini namanya demonstrasi. Jadi beliau tidak dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Tsumma syariba, kemudian beliau minum. Faqila lahu, dikatakan ya pada beliau ba'da dzalik, setelah itu, inna ba'dhan nasi qad sama. Sungguh ya, sebagian manusia saum. Ya, sebagian manusia tetap saum. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka itu adalah orang yang usat. Usat itu tidak taat begitu ya, atau kita sebut maksiat ya. Kenapa? Karena memang ya, Rasul mencontohkan tidak ikut, ya, Rasul mencontohkan tidak ikut begitu, tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga membebani diri sendiri karena ketika itu ada dalam keadaan safar. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, faqila lahu, dikatakan kepada beliau, fa innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Sesungguhnya manusia, sungguh mereka itu ya dalam keadaan kepayahan ya, kalau saum. Dengan adanya saum itu mereka payah. Ya, mereka dalam keadaan kepayahan. Wa inna ma yantadiruna fi ma fa'alta. Mereka yang payah ini sedang menunggu apa yang akan kau lakukan. Ya, apa yang kau lakukan. Jadi kalau misalnya Rasul melakukan apa, maka mereka akan lakukan. Fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asri fasyariba. Kemudian beliau meminta air ya, setelah asar, kemudian beliau minum. Baik. Di dalam hadis ini ya, kita ambil kesimpulan hukumnya bahwa safar itu ada rukhsah, ya, ada rukhsah. Rukhsahnya bagaimana? Rukhsahnya adalah boleh bagi orang yang saum, ya, dia itu atau di bulan Ramadan dia tidak saum, ya, membatalkan saum kalau dia itu safar, boleh, tidak dosa. Ya, dia safar, kemudian dia saum, membatalkan saumnya, tidak saum karena dia safar. Dan itu adalah rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang safar. Safar dalam makna ya safar. Kemudian yang kedua,
tidak dilarang juga, artinya tidak berdosa juga kalau dia itu tetap saum. Safar tetap saum. Ya. Misalnya safarnya itu tidak melelahkan. Safarnya tidak melelahkan. Misalnya apa? Safar dari mana ke mana? Pakai pesawat. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Naik pesawat berapa jam? Dari Jakarta ke Surabaya berapa jam? Jakarta ke Bali berapa? Boleh 1 jam. Safar kan? Nah, ketika di pesawat antum mau membatalkan atau enggak? 1 jam. Nah, ketika safar, maknanya safar kepayahan, ya, kepayahan, kelelahan, maka lebih utama adalah mengambil rukhsah. Kalau memang safarnya kepayahan, misalnya adalah kepayahan di sini pakai mobil, nyetir sendiri segala macam ya, itu kan payah, maka dia mengambil rukhsah. Tapi kalau yang tadi dengan pesawat terbang, payah nggak? Capek nggak? Ya, sebentaran selesai. Nah, safar yang seperti ini lebih utama tetap dalam keadaan saum, yaitu dia tidak merasakan kepayahan, atau tadi adalah tidak syaqqa alaihimus siyam, ya, tidak menyebabkan saum itu menjadi dia kepayahan atau kelelahan, ya. Karena apa? Membatalkan itu atau tidak saum itu adalah rukhsah. Rukhsah itu terkait dengan illat. Illatnya adalah kepayahan, ya. Itu namanya safar. Sedangkan asalnya adalah kewajiban. Asalnya adalah kewajiban, yaitu dia saum. Pada bulan Ramadan dia saum, maka itu adalah satu kewajiban. Kalau dia meninggalkan satu kewajiban harus ada alasan. Di antara alasannya adalah safar, dan safarnya itu adalah melelahkan. Itu namanya seperti itu. Nah, Rasulullah SAW tentu kalau safar zaman dahulu berbeda dengan safar zaman sekarang. Misalnya dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Kalau sekarang pakai pesawat terbang cepat. Dari Madinah ke Mekah. Kalau dahulu, ya tentu kita tahu kendaraannya adalah onta ataupun kuda. Nah, ini tentu jelas sangat melelahkan, atau di tempat itu melelahkan, atau tadi syaqqa alaihi musyam. Sebenarnya bagi Rasul alaihi salatu wassalam mungkin tidak mengapa. Tidak mengapa maksudnya adalah ya, Rasul diberikan minum, diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mencontohkan kepada para sahabatnya. Kalau Rasul tidak mencontohkan, maka mereka akan mengambil yang seperti tadi. Rasul tidak, berarti kita saum. Nah, ini tentu mungkin nanti hukumnya sampai dengan kita ini. Hukumnya sampai dengan kita. Akhirnya apa? Tidak ambil rukhsah. Ya, walaupun kepayahan, walaupun kelelahan, walaupun mungkin saja sampai membahayakan. Tapi ternyata Rasul mencontohkan, beliau alaihi salatu wassalam mengambil minta air minum, kemudian beliau minum. Ini contoh, ya, Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ditegaskan berikutnya adalah hadis Hamzah bin Amr al-Aslami. Itu hadis yang berikutnya 657 dan juga 658. Wan Hamzah ibni Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah
inni ajidu bi quwwatan 'ala as-siyami fi as-safar. Fahal 'alayya junahun?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsatun min Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi." Rawahu Muslimun wa asluhu fil muttafaqi alaihi min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha anna Hamzah ibn Amr sa'ala. Ya. Hadis berikutnya adalah dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Beliau termasuk ke dalam penduduk Hijaz. Kunyahnya adalah Abu Saleh atau Abu Muhammad. Meriwayatkan dari beliau, dari Hamzah bin Amr, yaitu anaknya Muhammad, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan dari beliau. Ini juga berarti satu faidah dalam sisi yang lain, ya, yaitu faidah dalam sisi hadis ataupun dalam sisi belajar. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala mengambil riwayat dari Hamzah bin Amr. Ya, mengambil riwayat dari Hamzah bin Amr, menunjukkan boleh seorang wanita itu adalah belajar kepada laki-laki, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi boleh wanita belajar kepada laki-laki ataupun laki-laki belajar berguru kepada wanita juga adalah boleh, karena para sahabat yang lain juga adalah bertanya kepada Aisyah, kemudian meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Annahu, bahwasanya beliau Hamzah bin Amr berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan diriku ini kuat untuk saum di dalam safar. Aku ini kuat ketika saum saat safar. Fahal alayya junahun?" Apakah saya boleh untuk seperti itu? Artinya safar tapi saum. Safar tapi saum, karena apa? Dia kuat katanya ketika safar saum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya rukhsatun minallah." Ya. Itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah dari Allah maksudnya adalah tidak saum. Tidak saum ketika safar adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha, siapa yang mengambil rukhsah itu, fahasanun, maka itu adalah baik. Jadi kalau dia itu adalah berbuka ketika safar, maka itu adalah baik. Ini safar pada saat itu ya, pada saat zaman Rasul ya, bukan safar kita dengan yang tadi yang murtah, yang nyaman. Wa man ahabba, dan siapa mau an yasuma, dia itu saum, fala junaha alaih, maka tidak mengapa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya dia boleh. Karena apa? Dia kuat, ya kan? Dia kuat ketika saum, ya. Ketika saum dalam keadaan safar. Ya, sehingga dari hadis ini juga kita mengambil kesimpulan hukum bahwa boleh kita itu saum, boleh juga tidak ketika kita dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar. Ya. Pegangannya bagaimana? Pegangannya adalah ya tadi, bagaimana safar kita. Kalau memang safarnya melelahkan, kemudian kita tetap saum dan kita kuat,
boleh. Tapi utamanya adalah mengambil rukhsah, karena safarnya berat. Walaupun kita kuat saum, lebih utama adalah kita tidak saum. Ya. Karena Rasul katakan fahasanun, karena itu adalah rukhsah. Siapa yang mengambilnya adalah hasanun. Tapi kalau misalnya safarnya adalah tidak melelahkan, safarnya tidak melelahkan, yang safar yang nyaman begitu ya. Seperti tadi naik pesawat cuma 1 jam, kan sebentar 1 jam, tidur sebentar selesai, ya kan? Tidur sebentar selesai, datang, udah lanjut saumnya. Nah itu adalah lebih utama kita saum. Walaupun boleh kita beralasan ini adalah safar, wah, kan safar dari sini ke Surabaya, dari sini ke Bali sebentar. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau ada masyaqqah, ada kesulitan, ada kelelahan, ada atau misalnya sesuatu yang bisa menyebabkan diri kita berbahaya, ya, maka lebih utama adalah dengan berbuka. Lebih utama berbuka. Baik. Berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, rukhisa li syekh al-kabir an yuftira wa yat'am an kulli yawmin miskinan wala qada alaihi, rawahu Darqutni wal Hakim wa sahahahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, diberikan rukhsah untuk asy-syekhul kabir. Asy-syekhul kabir yaitu orang yang sudah tua renta. Ya, orang sudah tua renta, ya, diberikan rukhsah untuk berbuka. Ya. Wa yut'imu, ya, an kulli yaumin miskinan. Kemudian memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Berarti kalau 30 hari 30 orang miskin. Setiap harinya memberikan makan kepada orang miskin, atau yang kita kenal dengan fidyah. Ya, kita kenal dengan fidyah, ya. Kita membayar fidyah. Walaupun di sini nanti sisi berapa ukuran fidyah itu. Ukuran fidyah juga beragam. Ya, para ulama berpendapat beragam. Ya. Dan tapi yang mungkin kalau kita sekarang ya mungkin, kalau dulu ada namanya mud, ya, 1 mud, ya, 1 mud. 1 mud itu adalah ini bahasa Indonesia apa segini? Ya, segini. Tapi ukuran tangan orang dewasa yang wajar. Tangan orang dewasa yang wajar ini 1 mud. 1 mud, ya, ukuran segini. Kalau dahulu adalah pakainya kurma. Kurma. Kalau kita mungkin beras. Beras 1 mud segini. Kalau segini berapa kali makan? Untuk 1 orang. Nah, ini yang tukang masak. Dimasak wajar, misalkan dimasak segini, ini dapat berapa piring? Akhi Marjan, segini. Ya, 2 piring, 3 piring. Nah, ukurannya begitu ya. Nah, kalau misalkan 1 mud itu seperti kalau misalkan 1 sa' itu kan 1/4 mud. Kalau kita misalnya dikiaskan, 1 sa' itu 1/4 mud, 4 mud, ya. 1 sa' itu adalah 4 mud, 4 kali mud gini. 1 sa' itu adalah kurang lebih 3 kilo.
3 kilo dibagi 4 berapa? Hah? Ya 3 kilo dibagi 4. Nah, untuk ukurannya berarti segitu, kurang lebih. Ya. 3 kilo dibagi 4. Nah, itu untuk satu orang. Ya. Kalau misalkan kita menggunakan beras, ya seperti itu. Kalau ukuran matangnya, kalau bermatang berarti tadi kalau 1 mud ini dimasak dapat berapa? Nah, gitu. Memberikan makan itu ya, bisa mentah, bisa juga matang. Ya, kalau matang tadi ya kurang 1 mud segitu. Kalau di misalnya 3 kilo itu kalau dirupiahkan, ini nilainya 3 kilo berapa rupiah? Beras yang sedang, tidak terlalu beras yang mahal dan juga tidak terlalu beras yang murah. Ya, kalaupun kita mau membayarkan sebenarnya ada sesuai dengan apa yang kita makan, sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, kalau kita terbiasa makannya pakai beras yang mahal, ya kita berikan dengan beras yang mahal, ya, sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, dan itu adalah memang kalau kita memberikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, itu tinggal antum perhatikan seperti itu. Nah, untuk orang tua renta, maka dia sudah tidak lagi sanggup untuk saum, sudah tidak sanggup untuk saum, maka dia tidak mengqadha, akan tapi dia adalah membayar fidyah setiap harinya 1 orang miskin. La qada'a alaihi, tidak ada qada baginya. Nah ini untuk orang yang tua rendah. Kita habiskan ya hadisnya. Tapi kita percepat insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Faqala hal tajid ma ta'tiqu raqabatan? Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala fa hal tajid ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم. Ini kisahnya sudah sering kita dengar. Ya, kisahnya sering kita dengar, yaitu ketika ada seseorang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengakui bahwa dia telah melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan apakah dia mempunyai hamba sahaya yang bisa dimerdekakan. Ternyata dia mengatakan tidak. Apakah dia bisa untuk saum 2 bulan berturut-turut? Dia katakan tidak. Apakah dia punya makanan yang bisa untuk memberikan makan 60 orang miskin? Dia katakan tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan kurma, ya, sekarung kurma. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada dia untuk bersedekah dengan kurma tersebut. Ya. Lalu orang itu mengatakan, apakah ini untuk orang yang paling miskin di daerah kami ya Rasulullah?
kemudian Rasul mengatakan ya, tapi kemudian dia katakan bahwa dia adalah orang yang paling miskin. Ya, dia adalah yang paling miskin di daerahnya. Akhirnya ya sudah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, ya, beri makan keluargamu. Masya Allah. Berarti nggak ada apa-apanya ya, luar biasa ini. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi tertawa baik, ya, tertawa. Nah ini namanya hukum Islam itu seperti itu ya. Hukum Islam itu ada istilah idza daqat ittasa'a wa idza tasa'a daqat. Jadi kalau ada sesuatu yang sempit, maka hukumnya akan menjadi luas. Kalau sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. Kayak tadi, ya nggak bisa saum, nggak punya hamba saya, kemudian nggak punya harta, ya, berarti ya nggak punya apa-apa ya. Ya. Akhirnya apa? Tidak dituntut harus ada kekecualian, ya, kekecualian. Tapi kalau orang itu punya semuanya, misalnya adalah dia punya hamba sahaya, orang yang punya hamba sahaya adalah sayyid. Sayyid itu orang yang kaya, ya, punya hamba sahaya. Tentu adalah untuk sebagai kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya. Nah itu harus, jangan sampai dia enggak begitu ya, atau pura-pura miskin. Itu seperti itu. Nah di kita juga hendaknya perhatikan seperti itu. Kalau memang nggak punya apa-apa ya sudah. Ya. Tapi kalau punya jangan mengaku nggak punya. Jadi ini hukum Islam. Berbeda dengan mungkin hukum buatan manusia. Terkadang kita saksikan, kita baca orang yang punya harta malah hukumannya ringan. Orang yang tidak punya harta, misalkan mencuri karena kelaparan, dihukum berat. Sedangkan orang yang punya harta, gampang, ya, hukumnya bisa dibeli. Nah, ini hukum manusia. Ya. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu muttafaqun alaih wa zada Muslimun fi hadits Ummi Salamah wa la yaqdi. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, dua-duanya adalah istri Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima. Ya, masuk waktu subuh, ya, beliau dalam keadaan junub, artinya belum mandi, ya, karena jima waktu malam. Kemudian beliau mandi dan saum. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ditambah di dalam hadis Imam Muslim dari Ummu Salamah, wala yaqdi, beliau tidak mengqadha. Ya. Ini Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi jangan sampai kita coba-coba. Mafhum? Coba-coba. Beberapa menit lagi. Nah, jangan coba-coba. Kenapa? Nanti kebablasan. Lagi di tengah-tengah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan bahaya. Itu gimana ini kan? Nanti jadi batal, nggak bisa. Jangan coba-coba kalau kita ya. Karena tadi nanti kebablasan. Kebablasan susah. Nah, kalau mau ya yang waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang, malamnya masih panjang. Tapi kalau misalkan malam antum tadi jima dengan istri antum, kemudian pas bangun sudah mulai agak dekat dengan waktu subuh, kalau misalkan antum mandi dulu, antum tidak sahur ya, sahur, maka mungkin antum bisa bersih-bersih sebentar, belum mandi, tapi makan sahur. Kemudian setelah makan sahur, ternyata kemudian selesai makan sahur, antum langsung kedengaran suara adzan subuh, maka antum boleh
untuk meneruskan saum, ya, tidak batal mandi pada waktu subuh dalam keadaan seperti itu, seperti halnya Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu. Cuman tadi harus hati-hati, jangan mepet-mepet kemudian nanti berbahaya kalau mepet-mepet, ya. Nah. Berikutnya hadis terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan dia punya hutang saum, alaihi saum. Orang itu meninggal, dia punya hutang saum. Maka walinya yang mengqadhakan dia, mensaumkan dia. Jadi siapa yang misalnya kita mungkin misalnya adalah zaman sekarang, zaman ini ada wabah seperti ini mungkin saja terjadi, misalnya adalah orang tuanya, ya, meninggal dan dia punya tanggungan, ya, punya hutang saum, maka walinya atau anaknya, ya, dia mengqadhakan untuk orang tuanya misalnya yang dia punya hutang saum, begitu. Ya, jadi walinya mengqadhakan untuk orang yang tadi yang punya hutang saum. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Wallahu taala a'lam. Cukup untuk pagi hari ini, ya, tentang saum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya Ustaz. 2 pertanyaan boleh ya? Ya, yang pertama ini Ustaz. Sorry. Yang pertama itu perihal antigen Ustaz. Jadi kan perusahaan tempat anak kerja itu mewajibkan untuk antigen 1 bulan itu 2 kali. Nah, ketika ada kasus di mana kantor di karyawannya yang ada yang terpapar COVID, jadi antigennya itu kata dokternya saat ini didalamkan untuk nyolok ke hidungnya itu. Jadi sewaktu di antigen itu intinya agak dalam sehingga bikin batuk dan keluarkan air mata. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah bisa membatalkan puasa kita? Nah, yang kedua itu perihal ini yang tadi puasanya diganti oleh walinya. Nah, itu berlaku pas seperti apa Ustadz? Apakah di waktu orang tuanya meninggalnya itu di awal Ramadan atau bagaimana Ustadz? Sehingga walinya itu menggantikan atau mengkodokkan puasa orang tuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah tentang antigen, ya. Antigen apakah membatalkan saum apakah tidak? Ya, memang sekarang sedang seperti ini. Kalau dia itu mencolok itu sampai kepada istilahnya jauh, sampai dengan dalam banget gitu kan, sampai itu. Nah itu bisa membatalkan saum karena dia sampai kepada jauh, yaitu sampai hampir ke kerongkongan, ya, ke kerongkongan, yaitu membatalkan saum, ya. Membatalkan saum. Kalau misalkan bisa, ya, tes antigennya itu bisa nggak malam, ya. Misalnya malam hari gitu kan tes antigennya, tidak harus siang, sehingga kalau malam kan bisa gitu ya, tidak berkaitan dengan saum, ya.
Ya, itu masalah ya, masalah antigen. Wallahu taala a'lam. Untuk yang apa namanya mengkodokkan yaitu mengkodok saum untuk orang tua yang meninggal, yaitu kalau dia itu memang belum masuk bulan Ramadan atau misalnya adalah baru masuk beberapa hari, ya tentu di situ berapa dia berapa batalnya atau berapa yang harus dia qadhakan. Ya. Kalau belum masuk bulan Ramadan, misalnya masih ya 30 Sya'ban, maka tentu belum masuk bulan Ramadan, dia tidak mengqadhakan karena tidak ada tanggungan daripada saum, ya. Karena dia tidak masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, misalkan orang tuanya sakit, ya kan, sakit, ya dalam artian sakitnya di sini bukan orang tua yang tua renta, tapi yang sakitnya itu sepertinya sih ya biasa saja, atau seperti kita sekarang kalau orang terpapar corona gitu ya, dan dia punya penyakit bawaan, mungkin awalnya masih nggak begitu parah gitu kan. Tapi beberapa hari kemudian parah, dan misalnya qadar Allah setelah sepekan meninggal. Berarti dia punya tanggungan, punya hutang 1 pekan, misalnya 7 hari. Maka siapa namanya? Walinya adalah dia mempunyai beban untuk mengqadha, ya di mana dia punya kewajiban, ya, dia hidup di bulan Ramadan 7 hari itu, ya. Nah itu ya dia qadhakan, ya gitu kan. Tapi kalau misalkan dia sampai misalkan 30 hari ya tidak saum karena sakit 30 hari, ya, maka dia mengqadha sampai 30 hari. Misalnya setelah bulan Syawal ternyata belum sembuh, akan tapi malah meninggal dunia pada bulan Syawal, ya, pada bulan Syawal, entah misalkan tanggal berapanya dia belum sempat untuk mengqadha, maka dia walinya mengqadha sampai dengan 30 hari. Wallahu taala a'lam. Ini sesuai dengan tanggungannya atau sesuai dengan kewajibannya, begitu. Ya. Cukup ya. Baik, kita akhiri, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.